Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Sukanto. Kali ini kita akan membahas sebuah formula yang diberi nama Haversine formula. Ya, formula apakah itu? Nah, formula ini adalah formula yang digunakan untuk mempermudah kita dalam menghitung jarak dua kota pada permukaan bumi. Ya, materi ini ada di kelas 11. Ya, untuk lebih tahu lebih dalam lagi, mari kita bahas bersama-sama formulanya. Let's go. Baiklah, sebelum kita membahas Haversine formula, ya, menurut saya matematika bermakna makin terlatih makin tinggi logika. Jadi semakin kita banyak latihan matematika tentunya, maka akan semakin tinggi kemampuan kita untuk logika setiap hal yang kita hadapi. Menurut B.J. Habibie, kegagalan hanya terjadi ketika kita menyerah. Jadi kita harus pantang menyerah, karena saat kita menyerah, itu adalah definisi dari kegagalan. Ya, seberapa sulit yang kita pelajari, seberapa susah yang kita kerjakan, say no to menyerah. Ya, silakan dipahami, silakan diresapi, dan mari kita praktekkan untuk mempelajari Haversine formula. Perhatikan gambar berikut. Ya, disajikan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian ya. Setiap bagian itu diberi nama kuadran seperti yang kita ketahui ya. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Nah, kita fokus ke kuadran yang pertama dulu. Ya, saya gambarkan sebuah jari-jari pada kuadran pertama. Anggap saja jari-jarinya itu adalah sama dengan 1 ya besarnya ya. Nah, ini kenapa dipakai 1? Itu untuk mempermudah kita dalam nanti perhitungannya, untuk menyederhanakan supaya nanti persamanya mudah kita sederhanakan ya, sehingga kita gunakan angka yang paling mudah kita hitung, yaitu 1. Ya, kemudian jari ini memiliki besar sudut theta apabila diukur dari terhadap sumbu X yang positif ya. Dan kemudian ujung jarinya kita proyeksikan terhadap sumbu X positif sehingga diperoleh titik di sini ya, dan membentuk sudut siku-siku terhadap sumbu X ya. Ya, kemudian kita beri nama ya, ini adalah segitiga AOC. Jadi dari sini bisa kita dapatkan atau kita peroleh bahwa OA itu sama dengan OB ya, karena OA dan OB itu adalah jari-jari lingkaran ya, dan besarnya adalah satu satuan gitu ya. Kemudian selain itu, panjang busur AB berarti garis melengkung ini dari A ke B ya, itu panjangnya diasumsikan adalah satu satuan ya. Kalau demikian berarti tetanya itu kita asumsikan adalah besarnya adalah 1 radian. Karena 1 radian itu terjadi ketika panjang busurnya itu sama dengan panjang jari-jarinya ya, sehingga besar sudutnya itu merupakan 1 radian gitu ya. Kemudian sisi OC pada segitiga AOC berarti yang ini itu merupakan sisi samping dari segitiga AOC, sehingga bisa kita dapatkan dengan menggunakan formula kosinus, yaitu R cos theta. Karena R nya adalah 1, maka OC itu adalah cos theta ya. Kemudian satu lagi itu yang AC dengan cara yang sama, karena AC itu berupa sisi depan dari AOC, sehingga panjang AC itu adalah sinus theta ya. Kemudian dari sini bisa kita peroleh panjang B ke C, BC berarti dari titik proyeksi A terhadap sumbu X positif ke lingkarannya atau ke tepi lingkaran ini, itu adalah panjang BC atau kemudian dikenal dengan VER, dan besarnya kita peroleh karena OB itu adalah 1, maka B ke C itu adalah 1 dikurangi cos theta gitu ya. Dan setelah itu kita juga bisa peroleh separuh bagian dari BC ya. BC itu kemudian kita kenal dengan istilah VER, maka ada separuh dari BC ini yaitu CD. Saya ilustrasikan dengan titik D sebagai pembaginya. Jadi ini adalah VER theta, jadi separuh dari VER atau dikenal dengan istilah
half theta itu adalah panjang dari C ke D, atau panjangnya si BC dibagi dengan 2, yaitu jadi 1 min cos theta per 2, ya. Nah, ya, ini adalah half theta. Kemudian apabila kita buat garis bantu dari A ke B, maka ini berupa tali busur lingkaran, ya. Dan kita bagi 2 sudutnya dengan garis bagi, ya, sehingga kita peroleh ada separuh bagian dari tali busur, yaitu A ke tengah-tengah sini, dan dari tengah menuju ke B, yaitu adalah separuhnya, ya. Nah, itu separuh dari tali busur, half chord itu tali busur, itu berarti panjangnya AB dibagi 2, ya, karena separuhnya. Kemudian karena ada segitiga kecil hasil pembagian tadi, ya, dengan sudut di sini itu adalah separuh dari theta, maka setengah theta atau theta per 2, maka sisi yang separuh dari tali busur ini itu merupakan sisi depan dari segitiga yang kecil ini, ya. Karena sisi depan berarti sisi ini bisa kita hit dengan perbandingan yang yaitu sinus, ya. Sehingga nilai dari separuh dari tali busur AB itu adalah sinus theta per 2, ya. Kemudian setelah itu kita bisa memodifikasi persamaan ini dengan mengalihkan 2 untuk theta perluas, maka diperoleh bahwa panjang AB-nya itu adalah 2 sinus theta per 2. Gitu, ya. Saya buat ilustrasi tambahan, yaitu dengan mengarsir segitiga ACB dengan sisi AC itu adalah sinus theta, seperti yang kita hitung dari sebelumnya. Dan sisi CB itu adalah per theta, nilainya adalah 1 min cos theta. Sedangkan A ke B sudah barusan kita hitung, ya, itu adalah 2 sin theta per 2. Ya, dari segitiga ini bisa kita gunakan aturan atau teorema Pythagoras, ya, karena ini berupa segitiga siku-siku. Nah, siku-siku di C. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa membuat persamaan dari segitiga tersebut, yaitu AB kuadrat. AB itu adalah sisi hipotenus atau sisi miringnya. Itu nilainya sama dengan penjumlahan dari sisi-sisi pembentuk siku-sikunya, yaitu sisi AC kuadrat tambah BC kuadrat. Tinggal kita masukkan panjangnya, seperti yang kita ketahui AB itu adalah 2 sin theta per 2. Kita masukkan, kemudian yang AC itu adalah sinus theta, dan yang BC itu adalah 1 min cos theta, ya. Setelah itu kita hitung, kita kuadratkan, maka akan diperoleh yang ruas kanan itu adalah 4 sinus kuadrat theta per 2, itu sama dengan yang ruas kanan, yang ini hasilnya adalah sinus kuadrat theta, sedangkan yang suku yang kedua ini kita kuadratkan, maka kita bisa menjabarkannya dari 1 kuadrat itu adalah 1, kemudian yang di tengah itu adalah 2 kali depan kali belakang, ya, 2 kali 1 dikali min cos theta, hasilnya adalah min 2 cos theta. Kemudian suku belakangnya kita kuadratkan, yaitu menjadi cos kuadrat theta, gitu, ya. Dari hasil ini kita bisa melihat di sana ada sinus kuadrat theta dan kosinus kuadrat theta. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sinus kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu adalah identitas trigonometri, dan nilainya itu adalah sama dengan 1. Sehingga bisa kita sederhanakan bentuk ini menjadi 2 diperoleh dari sini, karena yang dicetak abu-abu ini nilainya adalah 1, maka 1 tambah 1 itu adalah 2. Yang lain masih sama, masih min 2 cos theta yang belakang, ya. Yang ruas kiri juga masih sama, 4 sinus kuadrat theta per 2. Itu. Setelah itu baru bisa kita sederhanakan dengan membagi 2 persamaan ini, yaitu ini dibagi 2 menjadi 2 sinus kuadrat theta per 2. Dibagi 2 ini adalah 1, dibagi 2 adalah cos theta. Ya, dengan demikian bisa kita rubah lagi sedikit, ya, kita modifikasi dengan dibagi tiap ruas ini dengan 2, ya, sehingga kita peroleh bahwa sinus kuadrat theta per 2 ini nilainya adalah 1 min cos theta dibagi dengan 2, gitu, ya. Ya, sepertinya begini tidak asing, ya, karena kita sudah mendapatkan sebelumnya, ya, yaitu ada di sini, ya, 1 min cos theta per 2, ya. Ini artinya bahwa sinus kuadrat theta per 2 itu nilainya sama dengan 1 min cos theta per 2, yang merupakan ini adalah half theta, ya.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwa panjang dari C ke D atau half theta itu nilainya adalah 1 min cos theta berdua. Dan ini setara dengan sinus kuadrat theta berdua. Ini ya, ini juga setara dengan AB per 2 dikuadratkan ya. Nah, kemudian ini dikenal dengan istilah atau simbol half theta. Ini adalah dasar untuk menentukan Habermas formula ya. Jadi istilah untuk rumus ini sebenarnya diambil dari kata-kata yang digunakan ya. Tadi ada half, ada ver, ada sin ya. Tadi Haber sin, Habermas formula. Perhatikan gambar berikut. Ya, yang ini adalah bumi. Kita akan menentukan dua kota pada permukaan bumi ini ya. Saya ambil titik sembarang, anggap saja ini titiknya di yang warna orange ini ya. Ada dua, ya ini. Nah, kemudian untuk menentukan jarak dua kota ini, tentunya kita memerlukan namanya titik koordinat ya. Nah, yang kita gunakan oleh kita semua saat ini yaitu kita menggunakan sistem koordinat geografis ya, di mana sana itu ada garis lintang dan garis bujur ya. Sehingga kita langkah pertama untuk menentukan jarak dua kota ini yaitu kita membuat garis bantu berupa garis lintang dan garis bujur ya. Nah, garis bujur itu yang membentang dari utara ke selatan ya. Nah, ini adalah garis bujur ya. Ini ada dua yang melalui kota masing-masing ya. Kemudian juga kita menggunakan garis lintangnya yang melalui kota yang satunya lagi. Yang ini juga membuat garis lintang lagi yang melalui kota yang kedua ya. Dan kemudian kita juga membuat garis lintang yang tepat di tengah-tengah atau di ekuatornya ya. Ini namanya garis ekuator. Ini untuk membantu kita dalam menghitung jarak dua kota ini ya. Ya, kemudian setelah itu kita beri nama ya, titik potongnya. Ada titik A dan B sebagai titik kota yang akan kita ukur. Kemudian titik yang lain itu adalah C, D, E, dan F ya. Kemudian kita juga buat titik pusat dari bumi, yaitu di O ya. Nah, setelah ini baru kita buat berupa bidang bantu ya, yang berupa juring EOF. Ini adalah juring lingkaran ya. Kemudian bisa kita tarik, namanya adalah tali busurnya dari E ke F ya. Ini berarti dia tembus ke dalam bumi ya. Posisinya dari dalam bumi. Yang ada di permukaan itu adalah busur E ke F. Ya, kemudian untuk menentukan busur E ke F, kita tadi sudah peroleh panjang tali busur EF itu diperoleh dari 2 dikali sinus sudut pusatnya dibagi 2 ya. Nah, untuk sudut pusat yang juring EOF pada yang ilustrasi ini itu besarnya dapat kita lihat dari selisih bujur masing-masing titik ya. Titik F dan titik E kita selisihkan, maka akan diperoleh selisih bujurnya yaitu dibagi 2 ya. Jadi ini panjang busur EF itu adalah 2 kali sinus selisih bujurnya dibagi dengan 2. Ini simbol ini dibaca adalah delta bujur ya. Ya, untuk memperoleh busur yang AC, ini busur AC sebenarnya hampir sama caranya dengan mencari busur EF, hanya saja ukuran dari A ke C itu makin ke atas kan makin kecil ya, sehingga kita harus mengetahui seberapa bagiannya sih dari si EF ya. In A ke C ini kan mengecil, sehingga kita harus mengetahui seberapa kecilnya dari EF gitu ya, sebagai pembandingnya ya. Nah, untuk busur AC itu kita tarik sebuah garis dari titik pusat bumi ke titik A ya, kemudian kita proyeksikan ke jari-jari OF sehingga diperoleh segitiga siku ini ya. Besar sudutnya ini ditunjukkan oleh besar sudut dari lintangnya ya, yaitu lintang titik A sampai dengan ekuator itu kan berarti besar lintangnya ya. Jika saya simbolkan sebagai lintang A, kemudian
jari-jarinya anggap saja 1 dulu supaya mempermudah dalam perhitungan. Ya, nanti kita bisa ganti ini dengan jari-jari bumi ya, yang 1 ini. Ya, kemudian sisi pada bagian samping sudutnya itu disebut dengan sisi samping, maka besarnya atau panjangnya itu adalah kosinus dari sudutnya, yaitu lintang A. Jadi untuk panjang busur AC itu adalah 2 kali sinus selisih bujurnya per 2, ini merupakan tali busur EF ya, kemudian dikalikan cos sudut lintangnya ya. Jadi kalau O ke F itu adalah 1, maka dari O ke titik ini ya, proyeksi dari titik A itu adalah cos dari lintang A gitu ya. Sehingga panjang busur AC itu seperti ini. Kemudian untuk yang busur BC juga hampir sama, hanya sekarang bujur yang B ke D itu sudut lintangnya adalah lintangnya si B, sehingga ini pengalinya adalah kosinus lintang B gitu ya. Dan kemudian saya gambarkan sebagai ilustrasi jarak dari A ke B seperti ini, agak melengkung ya karena di permukaan bumi. Kemudian saya buat garis bantu dari keempat titik yang berkaitan dengan busur AB ya, yaitu sehingga membentuk sebuah bangun yaitu seperti trapesium ya. Ya, kemudian kita tarik jarak dari A ke B itu adalah tali busurnya ya, itu berarti lokasinya ada di dalam bumi yang warna hitam ini ya. Ya, dari sini kemudian kita buat segitiga bantu, yaitu dua segitiga siku-siku ini yang warna orange. Ya, kemudian kita buat titik tambahan yaitu titik G sebagai titik siku-siku pada segitiga ABG ya. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menentukan panjang dari busur AD. Panjang busur AD caranya sama, yaitu 2 kali sinus dari setengah sudut pusatnya ya. Nah, masalahnya di sudut pusatnya itu yang mana? Nah, sudut pusat dari A ke D itu ditarik dari A ke pusat bumi, kemudian ke D. Itu kan yang ini, yang A ke D saja, itu merupakan bagian dari lintangnya ya, lintang, garis lintang ya. Sehingga besar sudut pusat dari A ke D itu adalah selisih lintang dari A dan D ya. Sehingga untuk panjang busur AD itu adalah 2 kali sinus selisih lintangnya dibagi dengan 2 itu ya, yang ini ya. Kemudian setelah kita peroleh busur AD, kita juga bisa membuat persamaan seperti ini, yaitu panjang DG, D ke G ya, yang kecil dari segitiga ini yang alasnya itu merupakan panjang BD, panjang trapesium, sisi yang paling panjang ya, kemudian dikurangi dengan sisi yang pendek yaitu CA, kemudian dibagi 2 ya. Kalau kita selisihkan yang sisi panjang dikurangi dengan sisi CA, maka akan diperoleh panjang ini ada segitiga kecil ya, alasnya ada 2 ya. Jika untuk memperoleh salah satunya tinggal dibagi 2 saja, yaitu BD min CA dibagi 2 gitu ya. Nah, jadi kita bisa juga menghitung DG kuadratnya, kita kuadratkan masing-masing, yaitu yang atas menjadi BD min CA dikuadratkan, yang bawah menjadi 4 ya penyebutnya. Ya, setelah DG kuadrat diketahui, kita juga bisa membentuk sebuah persamaan dengan menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga AGD ya, yaitu bahwa AG tinggi segitiga AGD itu sama dengan AD kuadrat, AD itu sisi hipotenusanya dikurangi dengan sisi alasnya yaitu GD atau DG kuadrat ya, ini persamaannya. Kemudian kita bisa substitusikan DG kuadratnya ke sini sehingga diperoleh persamaan yang ini ya. Oke, setelah itu kita juga bisa memperoleh nilai dari GB kuadrat. Panjang dari G ke B itu adalah panjang sisi terpanjang ditambah sisi yang
pendek yang sejajar ya, itu dibagi 2 ya, itu panjang GB. Sehingga kalau dikuadratkan jadi GB kuadrat sama dengan BD tambah AC dikuadratkan kemudian dibagi dengan 4. Begitu ya. Ini silahkan dicermati dulu. Ini saya buat langsung saja biar mempercepat kita dalam bahas penjelasan ini. Ya, sehingga kita bisa juga memperoleh persamaan dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu AB kuadrat pada segitiga oranye ya, ini sama dengan AG kuadrat ditambah GB kuadrat. Hingga kita bisa masukkan yang diketahui tadi bahwa AG kuadratnya itu adalah AD kuadrat min BD min CA dikuadratkan per 4 yang ini ya. Kemudian ditambah GB kuadrat itu yang ini ya, sehingga diperoleh persamaan ini dia, yang panjang ini ya. Ya, silakan cermati. Kemudian dari situ kita bisa menyederhanakan persamaan yang panjang tadi sehingga diperoleh jadi lebih pendek seperti ini ya. Kok bisa? Ya, silakan cermati. Ini masih tetap ya AD kuadrat ya. Yang berbeda di bagian bawah ini, hasil perhitungan ini. Ini penyebutnya sudah sama-sama 4 sehingga kita bisa menghitung bagian pembilangnya saja ya. Apabila kita uraikan pembilangnya, ini sama-sama mirip ya. Ini BD min AC, ini BD min plus AC. Sehingga nanti kalau dikuadratkan masing-masing, maka ujung-ujungnya akan bernilai sama ya. BD kuadrat akan ketemu dengan BD kuadrat lagi. Yang satunya negatif, satunya positif, maka akan habis ya. Kemudian yang ujung belakang juga sama, AC kuadrat akan ketemu dengan AC kuadrat lagi. Yang ini jadi negatif, yang ini positif, kalau dijumlahkan jadi habis atau 0 ya. Sehingga yang tersisa itu adalah uraian yang bagian tengahnya, yaitu 2 kali BD dikali AC karena ini negatif. Yang ini perolehnya adalah negatif, yaitu negatif 2 BD kali AC ketemu dengan negatif akan jadi positif ya. Sedangkan yang ini ketemunya jadi 2 BD kali AC, ini juga positif ya. Sehingga akan kembar, sehingga 2 BD kali AC ditambah 2 BD kali AC, maka diperoleh 4 kali BD kali AC. Nah, 4-nya dicoret sama penyebutnya, sehingga diperoleh BD dikali AC saja. Begitu ya. Ya, dari persamaan ini kita bisa memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu kita ketahui bahwa busur AD-nya itu adalah 2 kali sinus delta lintang berdua, ini dari sini ya, bawah. Kemudian kita bisa memasukkan BD-nya, itu yang ini, BD ya. Kita copy paste ke sini. Kemudian dikalikan dengan AC itu yang ini, kita copy paste ke sini ya. Ya, jadi diperoleh persamaan yang ini, yang panjang ya. Ini juga saya enter ke bawah biar muat, biar kelihatan semua ya. Ya, kemudian apabila kita sederhanakan, itu yang ini dikuadratkan sehingga diperoleh 4 dikali sinus kuadrat delta lintang per 2. Kemudian yang ini, yang perkalian yang 2 suku ini bisa kita kalikan, ini 2 kali 2 itu adalah 4. Kemudian ini sama-sama sinus delta bujur per 2 sama dengan yang ini, sehingga diperoleh sinus kuadrat delta bujur per 2. Sedangkan yang ini, yang sisanya, yang ini dan ini itu tetap ya, jadi sehingga ditulis saja cos sinus dari lintang B dikalikan dengan cosinus dari lintang A. Ya, kemudian apabila kita bagi 4 ya, biar ini hilang ya, sama-sama punya 4 ya, sehingga diperoleh seperti ini ya. Ini dibagi 4 itu adalah 2 kuadrat ya, sehingga bisa disederhanakan jadi seperti ini bentukannya, jadi AB per 2 kuadrat ya. Kemudian yang ini dibagi 4, ini tinggal jadi 1 ya, 4 bagi 4 kan 1, tinggal 1 nggak usah ditulis. Ini juga sama, 4 bagi 4 adalah 1, tidak perlu ditulis ya. Hingga diperoleh persamaan warna biru. Nah, ini adalah rumus yang kita cari ya. Seperti kita ketahui bahwa AB per 2 kuadrat itu adalah half theta. Maka untuk menentukan half theta pada bentuk 3 dimensi seperti ini, itu diperoleh dengan formula sinus kuadrat selisih lintang per 2
ditambah kosinus dari lintang B dikalikan dengan kosinus lintang A dikalikan dengan sinus kuadrat selisih bujur dibagi dengan 2 ya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai Haversine formula. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimanakah cara menggunakan formula Haversine untuk menentukan jarak dua kota pada permukaan bumi ya. Sepertinya formulanya panjang sekali tadi dan kok bukan rumus jarak ya. Ya, sepertinya seperti itu ya. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita bahas dengan contoh soal saja ya. Ya, misalkan saya akan mengukur ya jarak dua kota ya, dari A ke B. Ini saya ambil seperti contoh sebelumnya yang menggunakan rumus dari busur lingkaran ya. Pada saat itu saya menggunakan rumus panjang busur lingkaran, tapi itu harus menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan sudut pusatnya ya. Sehingga itu perlu alat bantu ya. Nah, untuk itu kita bahas kembali, tapi kita akan menggunakan formula ya. Jadi kita nggak menggunakan aplikasi apapun, hanya menggunakan rumus yang kita peroleh tadi ya untuk menghitung jarak dua kota ini ya. Nah, yang akan kita ukur adalah jarak dari SMA Negeri 1 Bawang di Kabupaten Batang itu menuju ke kota Milan, tepatnya di Stadion San Siro ya. Seperti kita ketahui kemarin atau dari Google Map juga bisa kita cari bahwa koordinat geografis dari SMA Negeri 1 Bawang itu adalah di sini ya, 7,10861 lintang selatan dan di 109,92637 bujur timur ya. Sedangkan San Siro di Milan ini berada di 45,47823 lintang utara dan di 9,12396 bujur timur ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk menghitung jarak kota tersebut. Itu caranya seperti ini. Ya, kita cari selisih lintangnya dulu. Itu lintangnya si B dikurangi lintangnya si A, atau boleh dibalik ya. Yang penting nanti hasilnya positif ya karena diselisih ya. Ini hasilnya bahwa lintangnya si B itu adalah 45,47 sekian ya. Dikurangi dengan lintangnya si A itu adalah 7,10861. Oh ya, ini adalah lintang selatan, dan ini lintang utara. Itu artinya kalau ini lintang selatan nih, lintangnya adalah negatif ya. Angkanya adalah negatif, sehingga kita bisa menghitung seperti ini. Ini dirubah jadi negatif 7,10861 derajat ya. Ya, karena kita pahami bersama bahwa untuk dari ekuator menuju kutub selatan ya, itu disimbolkan dengan negatif ya. Angka yang positif itu dari ekuator ke kutub utara, gitu ya. Nah, sehingga selisihnya bisa kita peroleh. Ini menjadi penjumlahan sehingga diperoleh selisih lintangnya itu adalah 52,58684 derajat ya. Nah, selain itu tadi juga kita memerlukan selisih bujurnya ya. Kita juga hitung. Saya balik ini yang sekarang di A, yang B buat pengurangnya ya. Sehingga nanti hasilnya positif ya. Begitu tujuan saya. Ya, sehingga kita masukkan 109,92 sekian dikurangi dengan 9,12 sekian, itu delta bujurnya itu adalah 100,80241 derajat. Nah, setelah kita peroleh selisih lintang dan selisih bujur, maka bisa kita gunakan rumusnya. Tadi rumusnya adalah seperti ini ya. AB per 2 kuadrat itu adalah sinus dari selisih lintangnya dibagi 2 ya, ditambah kosinus lintangnya si B dikalikan dengan kosinus lintangnya si A, kemudian dikalikan dengan sinus kuadrat. Ini adalah selisih bujur dibagi 2 ya, seperti itu. Ini formulanya tadi ya. Kalau lupa boleh di back ke belakang dulu sebentar biar ingat ya. Setelah itu kita hitung ya, ini sinus kuadrat sekian, itu hasilnya adalah 0,19622. Yang ini kosinusnya adalah 0,70118. Dengan kosinus yang sudut satu lagi itu adalah 0,99231.
Dan untuk sinus kuadratnya ini adalah 0,59372. Apabila kita hitung, kita kalikan yang ini, kita peroleh hasilnya adalah 0,41310. Kemudian ini bisa kita jumlahkan ya, sehingga diperoleh 0,60932. Nah, angka ini itu angka apa? Kita ingat bahwa AB per 2 kuadrat itu adalah half theta ya. Artinya apa? Artinya ini nilainya setara dengan sinus kuadrat theta per 2 ya. Sehingga kita bisa memperoleh sinus kuadrat theta per 2 dengan menarik akar ya. Ini tarik akar. Ini tuas kanan juga tarik akar, maka diperoleh hasilnya adalah 0,780 sekian ya. Ya, kemudian untuk memperoleh sudutnya, kita menggunakan inverse-nya. Inverse dari sinus ini kita peroleh bahwa sudutnya yaitu theta per 2 itu sama dengan inverse dari sinus, yaitu kita masukkan angkanya, kita peroleh 51,31 sekian. Ini adalah derajat, dalam derajat ya hasilnya. Nah, kemudian ini kan separuhnya. Berarti kalau kita mau mencari utuhnya, yaitu tetanya saja, maka tinggal dikalikan 2 saja ini. Sehingga hasilnya adalah 102,62916621 derajat ya. Nah, kemudian dari sini, ini adalah dalam bentuk derajat. Kita bisa ubah ke dalam bentuk radian dengan cara mengalihkan dengan pi per 180 derajat ya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1,7912168589. Ini ya, ini adalah satuannya dalam radian. Ini mohon maaf belum ditulis radiannya. Sehingga panjang busurnya tinggal kita kalikan dengan jari-jarinya. Jari-jarinya dalam kita menggunakan jari-jari bumi yaitu 6371. Maka panjang busur AB atau jarak permukaan kota A ke kota B itu adalah sebesar 11.411,842608 km. Ini adalah jarak dua kota tersebut pada permukaan bumi. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, jarak kota A ke kota B pada permukaan bumi adalah 11.411,842608 km. Ya, demikian ini adalah cara untuk menghitung jarak dua kota pada permukaan bumi ya, menggunakan formula Haversine. Silakan untuk lebih memahami lagi, kalian bisa pelajari di rumah ya materi ini dengan memutar ulang video ini. Semoga diberikan kemudahan dalam memahaminya ya. Terus semangat belajar matematika dan pantang menyerah ya. Selamat belajar matematika di rumah. Belajar matematika, so let's enjoy the math. Saya Supriyanto, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.